awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita Hafin Shalom Alaihim dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri, ikuti nada dari saya. Semua saya minta berdiri karena ini satu surah ya, yang atas yang bawah. Ayo kita menyanyi supaya tahu Hafin Shalom ya. Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom 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 Alaihim, Hafin Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom Alaihim, Hafin Shalom 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 Alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sejak viralnya masalah Pondok Pesantren Az-Zaitun saat hari raya Idul Fitri yang barusan, media sosial kita dihebohkan dengan pernyataan-pernyataan dari pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Syekh Zaitun atau yang kita kenal dengan Panji Gumilang. Baik masalah adhannya, shopnya, kemudian duduk di kursinya, terus masalah ini lagi, sebagaimana kita dengar di awal, pimpinan Az-Zaitun itu diminta untuk membacakan doa pada satu surah. Ternyata beliau itu setelah mengucapkan salam, beliau mengajak para audien, para hadirin untuk membaca salam yang salamnya sangat aneh. Entah salam apa ya ini ya. Artinya salam ini tidak kita kenal di dalam agama Islam. Kalau selamat pagi biasa sudah kita kenal di Indonesia ini. Kalau di Bali kan Om Swastiwastu. Walaupun sebagian tokoh-tokoh nasional kita ada yang juga mengatakan salam namo buddhaya. Entahlah apakah di antara yang hadir di Pondok Pesantren Az-Zaitun itu ada yang non-muslim, yang bukan orang Islam, atau maksud beliau itu mengucapkan salam terhadap mereka non-muslim yang jauh di sana. Dan yang lebih aneh bagi saya adalah komentar beliau ketika menyatakan bahwa mazhab beliau adalah mazhab Soekarno. Dan beliau mempersilahkan siapa saja yang mau maju, sekalipun golongan wanita, perempuan yang mau menjadi khotib Jumat, tidak masalah bagi beliau. Itu kata beliau. Ini pernyataan beliau. Ya, itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau majukan silakan. Mau mazhab apa? Lah aku pakai mazhab. Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa. Mazhab Bung Karno, pikir lagi. Nah, itu pernyataan beliau. Jadi, tidak masalah seorang wanita, seorang perempuan menjadi khotib Jumat, tidak masalah, silahkan. Kan di video-video beliau yang lain itu mengatakan tidak ada urusan dengan MUI. Mau gimana MUI itu terserah. Jadi beliau itu mengatakan mazhabnya mazhab Bung Karno. Ini aneh lagi bagi saya ya. Kok ada mazhab Bung Karno gitu? Bahkan seakan-akan, mohon maaf jika prediksi saya salah, seakan-akan beliau itu gimana ya, menyalahkan orang yang bermadhab terhadap Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Ya kok mau jauh-jauh bermadhab ke sana yang kita tidak kenal, bermadhab dengan yang kita kenal, yakni Bung Karno itu.
Itu Islam apa namanya, pembaharuan apa itu namanya. Kalau dalam masalah politik, beliau mazhabnya adalah Soeharto, begitu pernyataan di video lengkapnya itu. Baik, saya akan mengomentari beliau, tidak usah menggunakan kitab-kitab. Kalau di kitab-kitab sudah jelas, saya pernah jelaskan sudah bahwa seorang perempuan tidak boleh untuk menjadi khotib ataupun menjadi imam. Ya kenapa? Karena memang seperti itu syariat kita menjelaskan seorang perempuan tidak boleh menjadi khotib apapun khotib itu ya, khotib Jumat, khotib Idul Fitri tidak boleh. Karena seorang perempuan itu menjadi imamah, menjadi imam bagi laki-laki dalam sholat itu tidak boleh. Maka otomatis khutbah itu juga tidak diperbolehkan. Karena syarat khutbah itu harus seorang laki-laki. Harus berupa seorang laki-laki. Dan ini bagi saya lebih repot, lebih aneh lagi dari orang-orang Wahabi. Kalau orang-orang Wahabi masih acak-acakan, pakai ulama ini, kadang pakai hadis dengan pemahaman sendiri, itu masih mending saya ngomentari Wahabi. Kalau ini repot juga kok mazhabnya, mazhab Bung Karno, gimana cara ngomentari ini saya ini. Jadi kesimpulannya, tidak boleh seorang perempuan menjadi khotib Jumat, menjadi khotib Idul Fitri, menjadi khotib Idul Adha, itu tidak boleh. Karena syaratnya khotib itu adalah mantasihu imamatuhu, harus sah menjadi imam terhadap laki-laki. Dan perempuan ini tidak sah menjadi imam untuk laki-laki, tidak boleh. Maka khotib demikian juga syaratnya. Ini kalau berdasarkan dan mengikuti mazhab yang 4. Tetapi kalau mazhab Bung Karno saya tidak tahu. Baiklah, mari kita dengarkan. Ini ada pernyataan yang mengaku alumni Pondok Pesantren Az-Zaitun. Entah benar beliau itu memang benar-benar alumni atau tidak, saya juga kurang tahu. Saya nemu di TikTok ini. Beliau mengaku alumni Az-Zaitun. Perkara beliau itu bohong atau gimana, itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama bagaimana komentar yang mengaku alumni Pondok Pesantren Az-Zaitun ini. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al-Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al-Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang, sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokol COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat softnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? 3. Kalau kalian perhatikan, ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al-Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al-Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini itu udah ada dari dulu, dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al-Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami, stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al-Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Thank you.